Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami, Ramadan itu Indah. Nah, tema hari ini adalah menebar kebaikan. Tahu gak sih, menebar kebaikan itu tidak ada ruginya, apalagi menebar kebaikan di bulan Ramadan. Lebih lengkapnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan para penonton yang dirahmati oleh Allah, dan juga Mbak Naila dan juga teman-teman kru yang ada di studio. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada hari ke-21, yang mana sudah 20 hari lebih kita lewati bulan Ramadan ini dengan penuh khidmat, dengan penuh rasa ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Dan juga selain perbanyak amal ibadah, kita juga dituntut atau diminta untuk berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik terhadap lingkungan kita, berbuat baik terhadap seluruh yang ada di alam semesta ini. Artinya kita menebar kebaikan itu tidak hanya kepada manusia saja, bahkan kepada hewan pun kita dianjurkan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah dan menyembahlah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Wabidil kurba, dan kepada kerabat terdekatmu. Wal yatama wal masakin, kepada orang anak yatim dan juga orang miskin. Dalam artian selain kita dianjurkan untuk ibadah kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Kepada siapa saja? Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, kepada orang tuamu. Jangan sampai kita, apalagi kita sudah menjadi orang yang sukses, yang tidak lagi butuh terhadap orang tua, kemudian kita lupa. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang berjasa. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak akan ada di dunia ini. Seperti itu. Apalagi pada seorang ibu. Di dalam Quran surat Luqman Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Aku berwasiat kepada para manusia untuk apa? Untuk berbuat baik kepada ibunya, kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana ibunya sudah bersusah payah mengandung, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya kita kepada orang tua jangan sampai kita berbuat jahat. Artinya durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi yang pertama yang harus kita berbuat baik, jangan sampai kita kepada orang lain kita berbuat baik. Kepada orang lain kita mampu bersedekah, mampu memberi. Tapi kepada orang tua justru kita lupa. Apalagi orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih ada, itu kesempatan kita untuk berbuat baik dan berbalas budi kepada mereka berdua. Seperti itu. Apalagi yang masih lengkap orang tuanya ya. Kemudian juga kerabat terdekat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman saat seorang tersebut kalau dia belum mencintai, belum berbuat baik, belum saling membantu terhadap saudaranya. Seperti dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi kepada kerabat, kemudian tetangga kita,
Ya, karena kita ini manusia ini kan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan mereka. Apalagi nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita berjalan sendiri ke kuburan. Ya, pasti saudara kita, tetangga kita yang akan mengurus kita. Seperti itu. Atiullah wa atiur rasul wa mohon maaf. Bukan itu hadisnya ya. Tapi gini ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Artinya kepada tetangga itu jangan sering menghina, ya. Jangan sering mengolok-olok, apalagi kita sudah tidak pernah bantu tapi bisanya hanya menghina, membicarakan aibnya, itu jangan sampai. Kemudian berbuat baik yang selanjutnya adalah kepada orang-orang lain yang sekiranya memang membutuhkan, termasuk salah satunya adalah anak yatim. Nah, anak yatim ini adalah manusia yang mana dia dipisahkan dengan orang tuanya. Anak yang dipisahkan kepada orang tuanya. Maka kalau bukan kita yang mengasihi, kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi seperti itu. Bahkan kita merawat anak yatim itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Pahalanya sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah. Rasulullah bersabda itu sambil menunjukkan dua jari gini. Saya dengan orang yang merawat anak yatim itu seperti dua jari ini nanti di surga. Artinya apa? Rasulullah dengan orang yang merawat anak yatim itu sangat dekat nanti di surga. Hakada kata Rasulullah. Sebagaimana dua jari ini. Artinya ketika kita merawat anak yatim, mensantuni anak yatim, maka kita akan berdekatan nanti dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya yaitu kepada fakir dan miskin. Nah, termasuk juga ketika kita sedekah, ketika kita berinfak, termasuk juga zakat, itu mustahik pertama yang harus didahulukan itu adalah fakir dan miskin. Ya, harus kita berikan kepada mereka. Mereka adalah orang yang berhak menerima uluran tangan kita. Baik itu sifatnya zakat, infak, sedekah, pada mereka itu yang lebih utama. Seperti itu, daripada kepada sama-sama mampu kita bersedekah, ya boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi diprioritaskan kepada orang yang memang benar-benar tidak mampu, seperti itu. Kemudian selain kepada manusia, kita juga dianjurkan berbuat baik kepada lingkungan kita, kepada hewan, ya. Bahkan ada satu kisah itu bahwa ada orang yang orang perempuan masuk neraka dia hanya gara-gara seekor kucing yang mana dia sekap kemudian tidak diberi makan, ya, dibiarkan. Akhirnya kucing itu sampai mati seperti itu. Jadi orang tersebut masuk neraka gara-gara kucing. Kemudian kita berbuat baik kepada orang dan kepada sesama, termasuk juga kepada hewan. Itu juga ambil kisah dari kisahnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali atau Imam Syafi'i itu ya, kalau tidak salah. Jadi beliau itu masuk surga bukan karena banyak pahalanya, bukan karena banyak ibadahnya. Ya memang benar, beliau adalah seorang wali yang memang banyak ibadahnya. Ternyata gara-garanya masuk surga atau beliau masuk surga itu bukan gara-gara ibadahnya itu. Sebabnya bukan ibadahnya itu. Tapi justru beliau masuk surga karena pernah Imam Ghazali itu menulis kitab. Suatu saat beliau menulis, kalau orang zaman dahulu itu pakai tintanya itu, penanya itu tintanya itu dicelupkan dulu kemudian dinulis. Nah, satu ketika ada nyamuk yang makan tinta itu, Imam Ghazali tahu, dibiarkan sampai dia kenyang. Kemudian dibiarkan dia pergi.
Ternyata beliau masuk surga hanya gara-gara itu. Membiarkan nyamuk makan tintanya itu. Jadi kalau kita, misal Mbak Naila ada nyamuk itu, dari sini jangan langsung diginikan. Ya, dibiarkan dulu biar sudah dia makan dulu. Kalau sudah merah baru gini kan. sama saja membunuh namanya itu. Iya. Ya biarkan dia pergi seperti itu. Ya, artinya kita kepada hewan itu jangan kejam lah istilahnya ya. Tidak harus seperti itu. Jangan kejam. Ya, kalau misal kadang kan ada orang iseng itu kan, hewan tidak salah apa-apa dia tendang. Ya. Misal kayak ada ayam gitu, tidak salah apa-apa ditendang. Nah, ini kan berarti dia tidak berbuat baik terhadap hayawan. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran hari ini bahwasanya kita sebagai makhluk sosial jangan sampai menebar kejelekan atau keburukan. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai membuat mudarat, membuat orang lain takut, membuat orang lain bahaya karena ada dirinya, jangan sampai. Nah, jadi selain kita memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, jangan lupa juga kita berbuat baik, peduli terhadap sesama. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita tidak hanya memperbanyak amal ibadah, tapi juga menebar kebaikan. Nah, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di channel YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.